Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang dan kami akan berbincang bagaimana implikasi pembatalan keberangkatan haji tahun ini, khususnya terkait dana haji dan bagaimana pihak penyelenggara haji menjamin dana yang sudah disetor oleh jamaah. Kami akan langsung menanyakannya kepada Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia, Firman M. Nur. Assalamualaikum, selamat siang Mas Firman. Mas Firman, ini di sosial media sedang ramai sekali begitu narasi mengapa batalnya tidak bisa berangkatnya jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi begitu. Nah, ini bagaimana kemudian Ampuri melihat hal ini dan bagaimana meyakinkan masyarakat terkait hal ini? Ya, ketika KMA nomor 660 tahun 2001 yang dibacakan oleh Menteri Agama tentang pembatalan ibadah haji tahun ini, Ampuri melihat keputusan tersebut kami hargai. Dalam artian bahwasanya apa yang sikap yang diambil pemerintah ketika menyatakan pembatalan dan alasan yang dibangun atas sikap tersebut kita hargai. Pertama adalah memang kondisi saat ini pandemi cukup berkembang dan masih dalam keadaan sporadis sebagian negara. Kemudian alasan bahwanya belum ada komitmen apapun dari pemerintahan Saudi ke pemerintah Indonesia tentang kepastian bahwa Indonesia akan diberi kesempatan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Ketiga adalah memang semakin mepetnya waktu untuk penyelenggaraan. Dan yang menarik dari saat pembacaan KMA tersebut, Mbak Zakia, bahwasannya Menteri Agama tidak hanya sendiri tapi didampingin oleh Komisi 8, Pak Yandri, kemudian juga ada perwakilan dari Muhammadiyah, kemudian perwakilan dari NU dan juga MUI, dan hadir juga berbicara ketika setelah pembacaan KMA tersebut Ketua BPKH Bapak Anggito Andi Maju. Ini mencerminkan kehati-hatian yang sangat tinggi dari pemerintah atas sikap yang diambil. Kemudian apa implikasinya setelah itu sangat diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Dalam hal ini dari BPKH juga, kami termasuk yang berbesar hati ketika Ketua BPKH menyatakan bahwa dana haji yang ada di BPKH semuanya dinyatakan aman. Karena Mbak Zakia, kami perlu kasih tahu kepada masyarakat umumnya bahwa BPKH juga menyimpan dana dari penyelenggara ibadah haji khusus. Karena dana yang dibayarkan oleh jamaah yang mendaftar kepada haji khusus sebesar $4.000 ketika mereka memastikan mendapatkan kuota, kemudian dana pelunasan 4.000 kedua ketika mereka dipastikan akan berangkat di tahun berjalan, semuanya berada di BPKH. Jadi ketika informasi bahwa dana tersebut dinyatakan aman, ini juga membawa ketenangan kami sebagai penyelenggara. Karena dana kami di BPKH cukup besar. Baik. Artinya ketakutan dari masyarakat bahwa dikatakan pemerintah belum bisa membayar biaya akomodasi sehingga tidak bisa berangkat. Ini tidak perlu dianggap serius begitu ya. Ini merupakan informasi hoax begitu ya, Mas Firman. Mas Firman, tetapi apakah Ampuri sendiri memiliki... Jadi informasi tentang ketidakmampuan biaya itu dalam praktek kami melakukan bisnis selama ini, bahwa sistem pelaksanaan ibadah haji itu tidak bisa berhutang. Jadi pada saat kita melaksanakan pelayanan itu, semuanya harus sudah selesai dibayar di muka. Dan kalaupun ada yang tertunda, tidak boleh selesai pembayarannya sampai jamaah pulang. Jadi tidak ada insya Allah hal-hal yang menyebabkan hutang dan sebagainya dari transaksi yang haji yang sudah berjalan. Baik, tetapi dari Ampuri sendiri ada tidak kekhawatiran begitu terkait dengan pembatalan atau batalnya berangkat haji pada tahun ini? Maksudnya kekhawatiran tentang apa, Mbak? Lagi ya? Kekhawatiran dari Ampuri sendiri, Mas, begitu. Apalagi saat ini kan banyak kemudian isu-isu yang berkembang dan juga terkait dengan dana haji sendiri, begitu. Ada yang dikatakan diklaim untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Iya. Ya, intinya kita juga sama dengan masyarakat umumnya tentu karena termasuk yang memiliki dana tersebut BPKH, semua isu yang berkembang perlu kita sikapi dengan arif. Tapi dengan klarifikasi yang telah dilakukan, saya kira cukup bisa diganti. Sebagai sistem sebuah negara sudah membangun komunikasi yang cukup baik kepada masyarakat, kita berharap juga semua pihak juga bisa menerima informasi ini dengan baik. Kemudian untuk lebih berhati-hati ketika mendengar informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sumber-sumber yang tidak bisa yang tidak jelas.
Baik, Mas Firman, tapi Ampuri sendiri bagaimana dalam 2 tahun ini? Ini kan sudah memasuki tahun kedua begitu ya, kita tidak memberangkatkan haji. Apakah sudah banyak kemudian calon jamaah haji yang mengambil kembali dana mereka? Berapa persen ini, Mas Firman? Ya, tadi saya mengikuti, bahkan saya dapat informasi dari apa yang telah dijelaskan sebelum segmen ini tadi, bahwasannya haji khusus itu yang melunasi keberangkatan di tahun lalu, yaitu sebesar 15.084 orang. Dari kuota yang tersedia sebesar 17.800 sekian. Itu hanya sebesar 162 orang saja yang setelah mengambil pengembalian dananya. Jadi cukup kurang dari 1% mungkin yang membatalkan. Kami mengapresiasi ini kepada masyarakat yang tidak cepat-cepat mengambil pengembalian dananya, karena kita selalu memberi sosialisasi kepada masyarakat apa yang telah disetorkan kepada penyelenggara, kemudian kami setorkan ke BPKH, ini adalah bagian daripada biaya perjalanan itu sendiri. Dan tentu nantinya kalau seandainya kesempatan itu datang, jamaah pasti akan membayar kembali. Dan kami apalagi dalam bentuk setoran di haji khusus dalam bentuk dolar akan ada fluktuasi uang dan mata uang dan sebagainya. Jadi insya Allah sebetulnya dana yang tersedia, yang sudah disetorkan kemudian berada di BPK saat ini, dana-dana tersebut sudah dinyatakan aman. Kemudian ini adalah bagian daripada niat yang kuat bagi kita semuanya, bahwa kita sudah melakukan niat, kemudian mengumpulkan dana, kemudian menyetorkan dana. Semoga dengan kesabaran kita menunggu akibat ditundanya keberangkatan ini, bagian daripada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sabar untuk menunggu keberangkatan kita. Baik. Mas Firman, kemudian terkait dengan misalnya ada yang mengambil kembali dananya seperti itu. Ini dari Ampuri sendiri ada tidak, Mas, dampak begitu yang kemudian dirasakan khususnya bagi masyarakat ini sendiri yang kemudian mereka mengambil dana hajinya? Ya, secara umum opsi untuk mengambil sebagian dana yang sudah disetorkan, bagian daripada dana pelunasan itu dimungkinkan dan terbuka sekali. Dari tahun lalu dan juga tahun ini diberi kesempatan. Intinya kalau seandainya memang ada di antara jamaah merasa bahwa dana yang sudah disetorkan sebagian dalam bentuk pelunasan, Ibu ya, bukan dalam dana awal sebagai kepastian kuotanya. Karena kalau seandainya dibatalkan, ditarik semuanya, berarti dia membatalkan diri. Dan dia sudah tidak terdaftar dalam antrian untuk menjadi prioritas keberangkatan tahun depan. Nah, untuk itu sebagian dana pelunasannya bisa diambil dan opsi itu terbuka. Dan seluruh penyelenggara di bawah Ampuri dan seluruh penyelenggara lainnya juga tentu akan membantu setiap jamaah yang ingin dananya tersebut dikembalikan. Prosedurnya sangat mudah sekali, Mbak Zakira. Mereka cukup berkomunikasi dengan biro-biro perjalanan PIHK mereka masing-masing, kemudian mengajukan surat permohonan. Atas dasar surat permohonan tersebut, PIHK akan melampirkannya dan mengajukannya ke Kemenak untuk diproseskan pengembalian dana, kemudian akan diajukan ke BPKH. Insya Allah sekitar 10 hari atau kurang dari 15 hari dana sudah cair ke akun PIHK dan dikembalikan ke akun jamaah masing-masing. Namun perlu menjadi catatan, Mbak Zakira, bahwasannya bentuk dana yang bisa dikembalikan dan kepastian bahwa kuota yang tidak berubah hanya dana pelunasan saja. Dan ketika haji akan berangkat tahun depan, dana tersebut tetap harus dikembalikan lagi ke akun BPKH untuk menjadi persyaratan bentuk kepastian keberangkatan kita tahun depan. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman M. Nur, Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia sudah bergabung bersama kami.